sama Bang Suma Tapi nggak berani. tapi saya nggak bisa tapi saya nggak bisa mengaminkan yang tadi bang ya. Wah gawat tuh. Kalau itu kan urusan di belakang, kita nggak tahu. Bang, Allahu alam. itu seperangkat alat sholatnya tuh nggak pakai mahar loh. Ya betul Bu. Iya, Itu mahar juga Bu, termasuk mahar. Bukan mahar Bu. Emang ibu minta maharnya berapa bu? Oh jangan kayak gitu teman-teman di bawah. Aduh. Sholat aja gitu loh. Paling itu lebih mahal dari harta loh Bu, seperangkat alat Benar, sholat itu. Nana. Itu Benar. udah benar. Karena kalau seorang imam tidak mengajarkan itu maharnya yang tadi Ibu sebut, itu dosanya Bu luar biasa. Itu lebih mahal itu. Tapi tujuan Ibu kalau cuma mualaf untuk Bang Haji ya salah juga sih. Kalau Bang Haji aja belum iya kan? Belum salah. Oh iya. Jangan gitu. Nanti biar dibimbing sama. Tapi gue setuju Ji, ini hasil dakwah lu Ji selama bertahun-tahun. Oh iya, ada guru ada di sini kayak aduh astagfirullah. Ya kalau istri pertama meridoi dan mengikhlaskan, ya kan, nih gas lah kalau gue mah. Gimana sih Ji? Bentar kita juga minta pendapat sama Gurunda Zuma. Nanti lagi makan beliau. Iya, nanti kita pertanyakan juga. Ya pasti Bang Juma jalannya. juga. Ya pasti Bang Juma juga setuju misalkan beliau ini ya kan Bu Sri dengan pengen syahadat. Ya tujuannya itu. Pertamanya kan awalnya gagal pernikahan, contohnya siapa? Hesti awal gagal pernikahan, siapa tahu beliau ini kan Bu Sri jadi mualaf yang hebat, mualaf yang cerdas kan. Gitu coba, Ji. nanti kita coba tanyakan sama Gurunda Zuma. Nah, jadi kalau Bang, istri enggak gitu juga bang. Viewer udah banyak nih bang. Jangan aneh-aneh bang. viewer jadi iya memang ternyata karena Allah itu Bu Sri itu sebagai bonusnya gitu. Iya. Iya kan kalau mau alap tuh rezekinya bagus ya Bang. Oh itu tahu. Alhamdulillah itu tahu loh. Iya rezekinya tuh bagus Bang. Itu Bu Sri tahu loh. Iya, tapi nggak kayak gitu juga. Nggak apa Ibu Sri. Aduh, gimana sih? Lah, ini jalan kebenaran kau gimana juga, Bang? Kalau mualaf niatnya kayak gitu masalah bang. Oh iya. Iya. Bang Haji, kalau kita tuh mau jadi guru yang benar tuh harus dibimbing dengan baik loh Bang. Oh. Aduh susah aku ngomong Bang Oji. Aduh gimana nih? Iya. Iya betul Bos, itu kan bonus. Iya betul Bu, betul. Masa Bang Haji nggak mau tabrak bonus sih Bang? Tabrak bonus ya. Iya, tapi niatnya juga jangan kayak gitulah. Bang izin maaf dulu sama istrinya ya, kita guyon aja ya Bang ya. Nggak dengar aman. Tapi harus mualafnya itu harus beneran kalau memang benar udah niat, Bu. Ya tadi gini loh Bu Sripa udah tidak bisa menjawabnya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya beribadah ke gereja. Dan satu lagi Bu juga tidak mengikuti Rasul Paulus yang mengatakan kalau nggak pakai hijab akan dibotain rambutnya. Nah ibu dua-dua ibu ikutin. Jadi ibu ikutin siapa Bu gitu? Ikutin Mas Aji lah nanti. Jangan gitulah Bang Oji. Allah ada guru loh Bang Oji. Haji ini paling tahu dah. Astagfirullah. Bang Oji, ini ada guru loh Bang Oji. Malu saya. Nggak gitu. Gak apa-apa Ji. Aman. Saya dibully. Nanti kita tanya Senang Gurunda banget Zuma ini, Bang. ini kita tanya Gurunda Zuma baru bisa kita. Banyak kali kompor. Jangan gurun lagi makan nanti keselak dia. Ya teman-teman ini gurun yang asli, Gurunda Zuma ini. Jangan tanya lagi asli apa enggaknya. Bang Zuma lagi makan dia. Lagi sarapan ya, tunggu dulu 10 menit kata Gurunda tadi. Gurunda Zumanya minta izin 10 menit untuk sarapan ya. Tapi Bang Zumanya kalau udah bersuara jangan yang rumit-rumit pertanyaannya Bang ya. Ji moderator Ji.
Astagfirullahaladzim. Ji, moderator Ji. Enggak lah Bu, kalau diterima dengan pikiran jernih itu insya Allah. Ji. Akun Bang Uji yang mana? Yang satu lagi mana? Itu ke band gara-gara kemarin gua kasih foto bugilnya Kiai Murtad. Lu ngadi-ngadi. Lah serius. Kalau ada Bang Zul mau nanya dong, ya silakan. Bang Zul lagi makan soalnya. Tapi Bang Uji yang ini tadi udah ya Bang Uji, kelar Bang Uji, nanti udah ya intinya kelar ya teman-temannya. Mau Ya, apa? malu gak enak sama Gurunda. Lah, Nggak apa-apa. Gurunda sudah dengar loh, Gurunda sudah Iya dengar. dengar, beliau Sudah dengar. dengar kok. Jadi nanti kita tinggal tunggu penjelasan 10 menit Gurunda aja. Gurunda. Lo gimana sih? Bang Joker lu nggak dengerin. Waalaikumsalam warahmatullah. Intinya Bu Sripa hari ini dia akan mualaf gengs ya. Tapi jangan itu juga Bu Sripa. Yang tadi gak ada persyaratannya, nggak boleh. Dari hati kalau mualaf itu. Jangan ada persyaratan apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Kristen mau naik silakan. Wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Bang Joker coba tariin yang Kristen di bawah Bang Joker. Iya bentar. Bu, Asik, ada kampanye. Ada pawai konvoy. Iya, kampanye. Ah, sama gua lapar Aduh. Mas itu temanya tuh apa ya? Apa? Syahadat plus seperangkat alat sholat. Hai. Waduh, kacau. Kacau. Kacau nih gimana ini aduh. Tapi gini Bu Bu Sripa, kalau seandainya benar-benar Ibu nanti syahadat, nanti aku terus pantau loh. Kita deket loh. Jangan gitu Ferguson. Ya maksudnya tuh kita bimbing juga di sini gitu loh, Bang. Ya, Gorugis. Ini Kristen. Jadi mumpung dekat gitu. Ya, kumpulkan dulu viewer di bawah ya. Mana nih Kristen, silakan naik. Yo yang konten yuk naik yuk. Yo Trinitas nih, temanya Trinitas nih. Ya, temanya Trinitas ya. Trinitas versi tauhid aja Ji, gitu Ji. Oh, nggak usah ya. Gak usah. Ayo. Ya, judulnya ini ya, judulnya tadi itu. Gantilah. Temanya jangan Trinitianisme kan. Isma itu kan perbuatannya. Ya ada lah kalau perbuatan mah ada lah Ji. Iya kan ada. Maria, fotonya ganti, Maria. Lucu kali aku lihat kucingmu. Ayo yang Kristen yang pengen naik silakan, yang pengen diskusi santai, nggak lagi data. Kalau nggak pakai data ya minimal bawa otak. Kalau nggak bisa bawa otak ya minimal bawa malu gitu. Kita bawa otak, yang penting bawa senyum ya kayak saya Bang ya. Gini, Bu Sripa. Bentar lagi nih bulan puasa loh, Bu. Alangkah indahnya kalau Bu Sripa beneran jadi mengucap syahadat. Wih, keren. Insyaallah. Bang, tapi jangan gua tumbalin Bang ya. Gara-gara itu. Nggak tahu itu nanti itu urusannya. Itu urusan sama Allah. bertiga, Gurunda Zuma, maka Sripa sama Bang Haji juga. Aku nggak tahu. Lo kok urusan bertiga? Ikut aku itu.
Sama, gue juga kayak ikut-ikutan. Iya, aku kan memang bener bilang. Assalamualaikum abang, silakan abang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabar saudara-saudara semua pejuang tauhid, para pendeta? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Baik Bunda. Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Iya, ada tema apa hari ini? Adakah Trinitas? Wah, kejam Ada kali. itu bang, Bu Srifa itu. Itu urusan Ibu Pak siapa? Haji itu. Sri, Bu Sri. Sri, Ibu Sri. Ya, dari sekte mana? Ibu Sri, salam kenal. Iya, salam kenal ya Bang Suma. Aduh, deg-degan loh denger suaranya Bang Suma nih. Oh ya? Dari Trinitas, Bang. Dari Oh, Protestan. Trinitas. Ya. Protestan. Trinitas berarti 3 dalam 1 ya? Iya, iya, Bang. Oke. Apa nih yang mau dibahas? Ibu yang mau menjelaskan atau gimana? Ya, gini loh Bang, tadi kita udah jelas pokoknya banyak lah yang udah dibahas. Tapi kan dalam bahasan kita tuh ada candaan. Jadi sama Bang Ajinya tuh mau ngucapin kalimat syahadat. Jadi kan kalau misalnya saya ngucapin kalimat syahadat, lalu saya seperti anak ayam yang kehilangan induk kan gak mau ya. Jadi saya bilang kalau saya ngucapin kalimat syahadat, abangnya mau nggak siapin seperangkat alat sholat biar nggak kemana-mana diajarin gitu loh Bang. Jadinya abang Sumanya dijambak dah gitu Bang. Oh gitu. Jadi maksudnya mau ini ada imam. Ya kalau nggak ada imam kan ntar saya kayak anak ayam kehilangan induk, mau ngajar, mau belajar ngaji atau apa, butuh teman, nyari teman lagi kan Bang. Kayaknya nggak 100% halal gitu loh Bang. Nanti ntar makannya tuh setengah-setengah gitu, nggak mau udah Bang. Iya. Tapi sebenarnya gini Mbak, saya panggil Mbak aja ya, boleh ya? Ya boleh. Iya. Jadi di dalam kehidupan kita yang lebih utama itu dulu adalah mengamankan diri kita untuk menjadi sebagai ciptaan Tuhan yang menyembah kepada dirinya. Adapun kemudian terkait dengan imam atau makmum atau pendamping dan seterusnya, insya Allah itu akan datang dengan sendirinya ketika kemudian kita sudah seakidah. Mungkin bukan yang ada di sini, bisa jadi seorang ustadz, seorang yang lebih piawai di dalam hal agama yang menjadi jodoh Mbak Sri. Bisa jadi karena agama itu tidak bisa menjadi alat untuk bercanda, alat untuk main-main dalam hal memeluknya. Jadi kalau kemudian sudah meyakini sebuah keyakinan, maka yang patut dilakukan kemudian adalah memeluk keyakinan itu. Terkait jodoh, rezeki, harta dan semua itu nanti akan ngikut. Yang penting selamat dulu kita. Intinya diibaratkan dalam sebuah rumah terjadi gempa ya. Tidak perlu tunggu suami untuk datang menyelamatkan pada saat bencana itu sudah datang. Tapi lari menyelamatkan diri itu adalah yang utama. Nanti setelah lolos dari bencana, insya Allah akan banyak yang akan membantu. Itu dulu. Jangan membuat diri kita itu menjadi sempit di dalam menapaki hidup ini. Kita ada berada dalam sebuah rumah, jelas sekali di situ terjadi bencana, menunggu seorang laki-laki datang untuk menyelamatkan, itu adalah sesuatu hal yang keliru, masuk ke dalam kategori jahil atau zalim. Nah, kalau sudah tahu bahwa akan terjadi bencana, kalau masih ada di sini tidak perlu nunggu, segera berlari meninggalkan tempat bencana itu, mencari tempat yang aman. Pada tempat yang aman, ibu akan banyak yang kemudian bisa membantu, menyelamatkan, memberi
memberi perlindungan dan seterusnya. Saya kira gitu Mbak Sri. Ya, Kuping Ibu saya masih dengar Bang, Iya. dengar. Kan lanjut Bang. ya. Jadi syarat-syarat itu mungkin kita lewati dulu, bahwa harus ada pendamping. Yang jelas ibu selamatkan diri aja dulu. Banyak kok orang muslim yang juga sedang mencari jodoh ya, seperti Oji dan seterusnya, itu masih butuh pendamping juga, pendamping cadangan. Iya, silakan. Silakan Ibu Sri. Aduh, makasih ya Bang Zuma, makasih itu. Tapi nggak berani Bang kalau nggak ada pembimbing yang jelas, yang benar gitu Bang. Kalau belajar sama orang lain kayaknya nggak ini dah. Tapi kalau kita belajar sama suami kita sendiri pasti lebih bagus gitu, bimbingnya lebih bagus gitu Bang. Kalau saya sih gitu. Kalau Iya. gimana ya? Ibaratnya kita mengayuh sendiri tuh kita nggak tahu arahnya. Kalau sama orang lain kan kita mesti nungguin waktunya. Sedangkan kita lagi semangatnya nih Bang, kayak gitu Bang. Iya, Jadi iya. kalau misalnya ada yang membimbing dengan benar, dengan jelas, dengan keseharian kita kan biar lebih ibadahnya tuh lebih full gitu Bang. Kalau saya pemahamannya gitu Bang. Usia ibu kalau boleh tahu berapa sekarang Mbak Sri? Usia saya 35. Masih muda. Iya, masih muda. Artinya ada nggak ya teman-teman di bawah yang ingin membimbing ibu ini? Saya 27, jauh. Guru, Ya. Ya nggak apa-apa. saya 27. Iya. Kan nggak apa-apa. Masih muda. Bang Haji jangan buat pengakuan kayak gitu Bang Haji, ntar ini lagi Bang Haji. Kayak nolak gitu loh, langsung mentah-mentahnya tuh sakit loh Bang. Wah, ada guru loh, ya Allah, mati lah kita. Saya bisa bantu untuk membimbing ya sejauh pengetahuan saya tentang Islam. Ya, kalau misalnya Mbak Sri ini mau serius belajar, ya mari kita bimbing sama-sama. Kemudian sembari kita mencarikan imam. Ada nggak di bawah teman-teman laskar di bawah yang mau jadi imam dari Mbak Sri? Coba acungkan tangan. Izin Bang. Itu ada kalau tuh, misalkan Ojen. Bang Zuma, kalau misalkan imamnya yang membimbing saya gitu kan, artinya kan beliau punya tanggung jawab untuk membimbing dengan baik gitu Bang. Iya, betul. Kalau kayak Bang Itu Haji ada di bawah. Ada kalau kayak Marco Bang di bawah Haji mau. Mbak Siva coba open cam Maji ya. juga ada. Coba open cam. Kita nggak biar orang di bawah melihat. Kalau open cam bisa Iya, melihat. bisa nggak Mbak Sri open cam supaya teman-teman yang di bawah ini saya bantu untuk seleksi. Banyak kok yang mau tuh di bawah tuh. Banyak kali pun. Izin Sama ya, Gurunda. jangan kayak Iya. Bang Haji, masih sedikit pengikutnya Izin juga. Gurunda. Izin Aja. Gurunda. Iya, silakan. Kalau untuk membimbing mungkin saya bisa karena sama-sama dari Bali. Tapi kalau untuk jadi imam mohon maaf belum bisa. Nah, tuh ada saudara kita Joker dari Bali. Sama-sama dari Bali itu mak kalau untuk membimbing mengajarkan. Nah, tuh itu bisa. ada yang Untuk jadi bersedia imam, membimbing. Nah, nanti dibantu untuk mencari imam sama-sama gitu loh. Nah, berarti sekarang tugasnya ke Bang Joker nih, nyari imam dulu. Kalau untuk itu saya serahkan nama Gurunda aja. Gurunda Zuma kan lebih paham sama orangnya. Iya, maksudnya gini, kita ceritanya ini kan kita mau melakukan ta'aruf dengan calon imam. Tapi salah satu syaratnya ya kita harus tahu
yang mau ta'aruf ini, yang kita mau sajikan kepada calon imam ini kan kita harus tahu, jangan sampai ini apa, jangan sampai kayak, maaf ya, jangan sampai kayak Pak Bom Bom. Gurunda Juma. Bang Haji. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kayak Pak Bom Bom ngaku laki tapi hamil. Itu makanya harus jelas yang kita mau sampaikan kepada calon imam ini, bahwa yang kita perkenalkan ini adalah modelnya kayak begini, kayak gitar gambus atau kayak rebana atau kerincing peninggalan Belanda atau kayak mana. Itu maksudnya Mbak Sri. Iya benar Bang. Kalau misalkan imamnya itu sholatnya 5 waktu boleh lah. Tapi kalau imamnya itu sholatnya 2 waktu ya nggak mau juga Bang. Ya, makanya kita cari yang baik-baik. Oleh karena itulah laki-laki beriman insya Allah ketemu dengan wanita beriman gitu. Makanya lebih baik kita sajikan kemudian hal yang baik kepada laki-laki beriman, daripada nanti berpura-pura kita tampilkan, ada loh Mbak Sri kayak gini. Nah, taunya Mbak Sri begitu open kamera pakai jenggot. Gimana itu? Kan kita nggak tahu. Coba Ya Allah ilah. Mbak Seri, coba open cam biar Gurunda Zuma yang lain di bawah bisa melihat. Nggak bisa Biar cam ini masih sedikit. Iya nggak apa-apa, kasih foto aja ke Aji aja Bu, nanti ntar Aji yang itunya. Oh, dia Bisa-bisa mau curi star melayang. ini. Curi star, bahaya ini. Curi star. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Mana tahu begitu Ibu Sri buka kamera, ternyata banyak yang kemudian minat, gitu loh. Apalagi kita lihat dari ketulusan Mbak Sri ini benar-benar pingin masuk Islam, tapi tidak mau menjadi Islam abal-abal. Pingin menjadi Islam, masuk Islam, tapi ingin menjadi seorang istri yang soleha. Ini aduh, Masya Allah, luar biasa ini. Takutnya Ya, itu ntar dia. ke depannya saya mengkhianati apa yang sudah saya imani. Itu nggak mau saya. Benar sekali, iya betul. Mohon dibantu. Ya, Enggak, mungkin gini ya, Bang Suma, izin ya Bang Suma ya. Tadi janjinya tuh sore kita sahadatnya. Tapi persyaratannya tuh pakai apa tadi saya bilang tuh, saya sampaikan itu tadi. Jadi sore mungkin kalau udah ada gitu sore boleh lah. Tinggal janji waktunya aja ada sama Bang Ajinya tuh sama Bang Joker. Bang Joker kan Seperangkat sekarang alat dikasih- sholat gitu. seperangkat alat sholatnya tuh disiapin sama Bang Jokernya siapa imam buat saya yang tepat gitu loh. Ibu nuntut mahar apa kira-kira? Nggak pakai Maharnya seperangkat alat sholat. Iya, maharnya itu nggak pakai yang lain-lain. Yang intinya itu mahar yang paling utama itu bisa membimbing saya sampai akhir, sampai finish. Tapi kalau membimbingnya Masya cuma Allah. setengah tuh nggak mau saya. Kan yang dosa juga saya kan Bang. Betul, iya. Oke. Terus mungkin ibu ada permintaan di Inang dengan mas kawin, misalnya 1 drum oli bekas atau apa gitu, enggak? Nggak mau itu. Nggak mau. Kalau Biasa imam aja gitu. Iya, nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Yang penting tulusnya Mungkin dia. ada syarat tertentu, harus pegawai, harus punya pekerjaan tetap, atau gimana? Tapi Gurunda, ini kan bisa on cam Ibu Sripanya. Bagaimana kalau teman-teman di bawah nih follow Ibu Sripa dulu, biar dia on cam, biar ya, siapapun calonnya di bawah, ya Iya. agar dia bisa syahadat sore ini kan. Nah juga yang di bawah juga ada yang minang dia gitu. Tapi syaratnya Ibu Sri ini harus benar-benar mau buka kamera. Kalau misalnya di follow mau memenuhi syarat, Ibu Sri bersedia nggak buka kamera supaya saya hubungi teman-teman yang di Bali yang mereka adalah ahli-ahli ibadah yang bisa membimbing Ibu. Apalagi ada saudara kita Joker di sini di Bali. Bisa Gimana? ya. Bersedia Oke. Bang. Baik teman-teman, silakan di follow saudari kita ini. rekan-rekan di follow atau biar Iya, bersama. silakan.
Silakan 600 orang, ayo 700 orang follow. Silakan dibantu teman-teman. ya. Saya mau nanya nih teman-teman yang ada di bawah, pernah nggak kalian mendengarkan Pak Bom Bom merubah suara? Jadi suara cewek. Saya curiga, sedikit ada curiga sih, jangan sampai beliau ini Sering. begitu buka kamera ternyata Pak Bom Bom pakai hijab. Apa nih Guru Ngani? Nah, maksudnya pakai hijab tapi nggak pakai baju, maksudnya gitu. Tahu lah Pak Bom Bom suka usil. Pakai wig lah warna biru, warna pink. Mana tahu kita lagi di prank sama beliau. Bisa jadi. Iya. Kan ada ceritanya tuh. Ada ceritanya orang lagi jalan, ya kan? Lagi jalan terus didekatin sama anjing. Anjingnya masih jarak 15 meter, suaranya masih stabil. Tante anjingnya dong. Gitu. Semakin dekat anjingnya, tante anjingnya. Begitu anjing sudah lari hampir 5 meter, suaranya tiba-tiba kembali. Hei anjingmu! Hei anjing! Tentu anjingnya tentu! Ini yang ditakutkan. Kan tadi Mbak Sri kan tadi masih nada-nada rendah, jadi kita belum lihat volume tertingginya rap suaranya itu seperti apa. Takutnya Pak Bom Bom kan. Jadi di follow teman-teman, di follow biar kita tahu apa kebenaran dia ini adalah murni seorang wanita yang ingin menjadi seorang istri yang soleha. Silakan. Silakan yuk 800 orang yuk, 800 orang 7,5 yuk follow. Saya udah follow nih Bu Sri. Ayo mohon dibantu ya. Di follow semua ya. Bantu follow ya. Ayo. Biar di open cam nih. Biar kita bisa open kita cam. lihat. Ya. Apa benar apa enggak nih? Di follow kasih naik. Tapi akun itu Bang ada yang 300, ada yang sampai 1000, masih nggak tahu nih akunnya akun apa. Ya, 1000 Oke. 1000 udah pasti, tapi keluar dulu nanti. Keluar dulu nggak bisa langsung open game dia. Ayo follow. Baru 148, 150. Follow. Nggak bisa Tante saya aja anjing. Dibantu follow ya semua ya, dibantu follow semua ya. Biar bisa kita melihat. Sripa 181. Bas kita follow Bu Srifa. Ini dari nama dewa nih. Ya. Ya Bu Sri ya, nama dewa ya. Udah berapa Bang Haji? Udah berapa? Udah bisa pun kan? Udah 334 tuh. Udah bisa nggak tuh Baru- kira-kira? Baru 170. Ini 700 Belum ya? orang nih kemana ini? Iya, 700 orang. Mana aja nih? bantu Follow. Karena Pak Sipa mau mualaf ini. Dibantu ya. Dibantu. Iya, Mau mualaf kalau- dia nih, mau syahadat. Kalau Bu Srifa, Bu Srinya berjenggot atau berkumis ya di unfollow aja. Enggak, kalau berkumis Bang ganti sama saya aja Bang. Sama saya aja ya. Kalau berkumis. Cek join. Saya siap kok. Monitor. 200. Ya Bang. Ini korlapnya minta tenda dipasang sekarang. Teman-teman suruh merapat. 783 orang di bawah, bantu Bu Silva ya. Mau syahadat dia nih. Bantu ya. Biar kami bisa melihat. Bantu. Karena nanti kalau Oke, thank you. bersyahadat bisa ompong cam. Ya, dibantu ya. Dibantu ya di bawah ya. Tolong dibantu. Bang Haji suruh pakai foto profilnya dulu, jangan polos gitu. Iya, tapi ya bagus on cam aja lah biar langsung nengok kan. Ya nggak apa-apa profilnya. Ayo follow. Baru 181. 220. Ayo. 800 yang di bawah nih bantu follow sebentar. Minta tolong ya. Bisa ompong cam nanti waktu Bang Zuma
bersyahadat nih ya, Pak Sifali ya. Dibantu follow dulu biar kita biar sama-sama kita lihat. Bantu saudaraku, bantu di follow Pak Sifali nih ya. Bisa camp. Pak Sri, Masya Allah, Gurunda. Ya, saya open cam nggak bisa, saya juga nggak bisa open cam. Ya, nggak bisa gua. ayo semangat. Pak Silva profilnya dilengkapi dulu ya, biar lihat ya. Biar yang di bawah bersemangat ya, oke ya. Abang di gunung bang sekarang. Gunung. Ya, alhamdulillah tamu kita hari ini ada 60 tenda camping. Wis, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Awal bulan sih bang. Rezeki Ya? anak soleh. Memang biasa kalau hari libur. Di awal bulan juga sih. Apalagi mendekati libur panjang juga kan 3 hari tuh. Betul sekali. Mantep lah. Makasih Bang Alias, bantu Bang Alias, bantu kasih naik. Sampung ke. Hostnya open cam juga dong. Saya juga mau open cam tapi nggak bisa. Alias. Biar dilihat sama Ibu Sri dong. Iya, open cam dong. Kak Seripa ini ama host sebenarnya Gurunda. Iya benar bang, sama host ini. Dibantu ya. Yang di bawah 900 orang ini dibantu ya. Yang di bawah ya dibantu ya. Mohon Tapi ini udah 530, 541 ini bang di sini di saya 543. Ini udah 900 lebih nih bang, Nah, yang di atas. 900 orang yuk bantuin tuh. Udah bisa kali ya? Dibantu ya saudaraku yang di bawah ya. Nanti di sininya muncul ya untuk open cam-nya ada muncul. Iya ada bu. Iya, Oh, iya. saya nggak Belum bisa. ada nih, belum ada. Muncul sendiri dia mbak. Ya gimana? Muncul sendiri nanti. Oh, tapi nggak ada nih. Belum. Coba turun dulu baru naik lagi. Bu Sri Pak. Nah, Bu Sri. Iya naik lagi dulu. Oh iya ada ya. Oke. Itu udah 600. Jambat lagi bang. Oke, tak. Pengikutnya sudah berapa emang? Udah 500 lebih. 300. Memang syaratnya kan 1000 ya? Enggak, biasanya ada ketentuan baru bang. Ada yang bisa nyampe 500 kalau aku baru. Ya udahlah. Coba lagi. Bu Sri mana Bu Sri? Naik coba Bu Sri. Bu Sri naik Bu Sri. Ya, kita tunggu sabar. Dia belum minta. Ada aja jalan hidayah itu ya. Ada yang mau masuk Islam, yang penting ada Tapi niatnya kan benar-benar Gurunda. Iya, bagus. Ya, ini kira-kira teman-teman di sini yang perempuan ya, wanita-wanita muslimah. Kalau misalnya Pak Bom bersyarat masuk mualaf, yang penting ada pendamping wanitanya. Ada nggak yang bersedia di bawah coba? Ada nggak di bawah teman-teman saya Bang Zuma. yang bersedia untuk menjadi pendamping Pak Bom kalau misalnya beliau juga bersyarat syahadat, yang penting belakang ada nanti, yang gimana? Main belakang nanti Bang Zuma. Bininya meluk dari belakang dong. Ya. Begitu sama-sama ke puskesmas periksa kehamilan, Pak Bom yang diperiksa sama bidan. Salah Pak, salah. Saya suaminya, ini istri saya. Saya suami, saya bukan istri. Allahu Akbar. Udah naik lagi Bang Ya, Zuma. dah. Ya udah Coba bisa. buka kamera bu. Belum ada kameranya bang. Ada ditekan aja, ditekan. Nggak ada. Mungkin dari situ bisa nggak ya? Coba saya tekan. Oh, belum bisa guru. Berarti memang 1000 nih. Teman-teman, ayo sampaikan 1000. 1000, ayo teman-teman. Ayo. Biasa yang buka anda sini. Saudara-saudaraku yang di bawah nih, 1000 orang di bawah ya. Ini tolong dibantu tap layar.
dibantu share Bu Silva ini biar bisa open game. Dibantu Baru teman, 200-an. dibantu sedikit lagi. saudaraku ya. Saudara 700 lagi. Ayo, ayo. Dibantu 19 dibantu ini. Bu Silva nih ya. Bisa open game. Karena dia mau bersyahadat, mau tambah saudara kita nih ya, dibantu ya. Oh, perlu saya belikan ini. Udah bisa ya? Udah bisa? Belum guru. Oh, di bawah ada yang bersedia loh. Mau Ada yang bersedia jadi. Ayo siapa yuk naik yuk. Iya. Coba naikkan lu. Mau bersedia jadi ini, jadi iya calonnya. Coba turun satu. Siapa? Bang Aldi. Ada. Udah aman. Bukan. Siapa yuk naik yuk. Tadi siapa namanya? Imade bukan? Imade Imaja. Imade. Oke, naik Imade. Coba. Tarik. Mana Imade lagi tadi? Coba permintaan lagi Imade permintaan itu Imade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imade naik request lagi Imade. Coba request lagi. Tadi Imade. Ayo teman-teman, nih teman-teman bantu follow Sri Pak biar saya on cam dia. Bukan saya Aki katanya, bukan Imade. Bukan ya. Oh bukan. Oh siapa? Oh, alhamdulillah. Ada yang minat jadi istri Pak Bom katanya. Apa mau? Mulia kali hatinya. Masya Allah. Iya. Bang Juma. Ayo Bu Sri. Ini di bawah ada yang Astagfirullah. ada loh. Ini saya baca. Aduh. Saya baca komennya di bawah. Ya kawan-kawan. Ini. Sama Muslim mah. Muslim. Dibantu follow tuh Pak. Tahu nggak namanya yang nulis di bawah? Saya bersedia. Bisa open game. Iya, Siapa Bang? Nanti bersyahadatnya. Dibantu nih. Saudara-saudaraku dibantu. Ini di bawah nulis dia. Rika Winata. Oh iya Saya tadi bersedia, saya baca. Bang. Iya betul. Tuh Rika Winata di bawah bersedia deh. Bersedia jadi siapa? Jadi Rika suami si Winata Bambang. luar biasa. Betul. Katanya kalau ada Pak Bom dia langsung kabur menuju Pak Bom katanya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi Ya jangan berdoalah sampai Oji supaya yang beliau berminat jadi ya, mualaf Guru dan Dan. jadi calon. Nanti malah si Oji ini Itu yang juga bisa berminat. jadi sih. Semua orang ini bantu follow itu Bu Srinya itu. Bu Srinya minta di follow. Yo. Kawan-kawan 1000 orang. Bantu di follow Bu Siri nih. Assalamualaikum Bang Juma, kawan-kawan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma mau menyampaikan sesuatu nih Bang Juma penting. Iya, apa tuh Bang? Kemarin saya ada komen di Facebook, Facebooknya ini. Halo Bang Juma. Iya, halo. Nge-lag ya. Itu jangan Iya, dikeluar Bang. Pak. Dan keluar TikTok Pak. Pak Putra nggak bakal kedengeran suaranya Pak. Jangan keluar TikTok Pak Putra, nggak bakal kedengeran suaranya. Malah keluar TikTok liat WA dia. Ini Bu Seripanya masih belum bisa ini on cam guru. Belum bisa, Bang. Ayo, Tio udah 397 yuk. Ini 1000 orang masa nggak nyampe nih. Kalau memang nggak bisa untuk on cam, coba Bang, pasang saya- foto aja. Saya pasang foto aja di profil ya Bang Iya ya. boleh. Oh, boleh. Oke.
Ibu keluar dulu bu, keluar dulu, turun Nggak dulu. bisa kok tanpa keluar. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah Ji. Ya alternatifnya seperti itu karena masih jauh kayaknya untuk on cam ya. Ini suatu hidayah dengan cara seperti itu ya guru ya. Mungkin Amin, emang betul-betul iya. hidayah orang tuh yang betul-betul beda. Jangan Iya, Nggak beda betul. Ji, itu beda. Bang Oji. Bang Oji. Siap. Siap, Joker. Tadi tujuannya Mbak Sri itu kan sama host ya. Iya benar, awalnya. Bang, kau jangan ngadi-ngadi bang, jangan kayak gitu loh bang. Anakku udah 2. Enggak. Minta dibimbing. Gue belain Ji awalnya memang sama Haji, ya kan. Tapi kalau dapat dari orang lain, Iya, jadi dikira dia aku masih single, Tapi aku udah misalkan- punya istri. tapi misalkan nggak dapat ya nggak apa-apa juga Ji gitu Ji. Setuju ya Bang Juma ya? Banget. Oh itu, alhamdulillah. Nggak ada tempat untuk gini loh, Kak Sri loh. Assalamualaikum Bang Zuma dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Tak saya daripada Malaysia, Kelantan. Boleh faham kah? Boleh. Boleh ya. Ya, boleh bang, boleh. Saya sebenarnya kagum dengan Abang Zuma buat macam ni. Saya tengok Abang Zuma buat live berdebat dengan orang lain agama. Baguslah buat macam ni. Maknanya kita semangat untuk lihat Abang Zuma buat macam ni terus. Itu dia saya bagi tahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya bagi tahu ke Abang Zuma, pertahankanlah kebenaran dalam agama. Mesti pun banyak pihak tidak suka. Selagi mana Allah suka, maka itulah pilihan kita. Amin. Betul kan Abang Zuma? Betul kan? Iya, makasih bang. Saya duduk sini kerja dengan ramai juga orang-orang Indonesia kerja sini, tapi dia orang bagus. Dia orang solat tak tinggal Abang Zuma. Apa yang membuat dia orang macam tu Abang Zuma? Saya pun kadang-kadang tengok orang Malaysia pun kadang ada juga tak solat, ada yang solat, bukan semua tak solat. Betul tak Abang Zuma? Iya, betul. Tapi orang-orang Indonesia dekat sini memang jaga dia punya solat. Saya pun kadang dengki dengan orang. Macam mana dia orang punya walaupun di Indonesia, tahu sajalah sana memang kuat Hindu Abang Zuma. Iya. Ya. Itulah, tapi itulah saya kagum lah dengan orang Indonesia ni lah. Bagus dia punya agama dia jaga. Mana dia? Siap. Mana dari si tadi? Ibu tadi. Udah naik kan? Bener kan? Agak apa tak dengar? Apa? Ibu tadi mana? Udah naik deh. Pakai sisir dulu, pakai lipstick, pakai bedak, sabar. Foto bang, foto dia. Cuma foto profil doang. Kirain fotonya mau dikasih lipstick dulu biar keren. Belum ada Bang Haji, belum ada. Yang ditampilkan nanti foto SMA-nya, lihat aja. Kira-kira sudah ketemu Juma. Gimana? Kira-kira Gurunda sudah ketemu sama siapa? Imamnya gitu ya, yang di ini. Daerah Bali tuh? guru. Buat Belum, calon imam dia gitu. Kita lihat dulu. Mana ibu itu? Belum ada permintaan. Belum ada ya. Iya. Belum ada dia permintaan. Mandi dia, sabar. Masa foto pakai mandi guru.
Enggak, dia kan itu kerjanya jaga warung, mungkin ada yang lagi belanja atau gimana. Oh iya, betul-betul. Kita kan nggak tahu. Betul. Dia jual bodrek kata. Mas Omar, saya mau tanya satu. Dia orang Ya, gimana bang? Kenapa? kadang-kadang ada orang macam orang Kristian ni, dia percaya sangat dengan Paulus. Paulus ni siapa bang sebenarnya, Paulus ni? Paulus ini rasul mereka. Oh, Iya. rasul mereka. Lagi dia orang Iya. Siapa yang narik orang ke bawah? Ada yang narik orang ke bawah. Sudah gitu celananya pun yang ditarik. Wah, enggak sopian. Orang masih mau ngintip ditarik ke bawah. Waduh, payah ini teman-teman di bawah. Jangan kayak gitulah. Iya. Sabar ya, Bu Sri itu lagi ganti profil dulu. Aduh. Ibu Sri itu Jangan kerja juga ini, jangan saling salib teman-teman sendiri. Orang lagi ngomong kok ditarik ke bawah. Udah ada orang lah celananya. Kasihan lah itu. Jauh-jauh dari Malaysia datang sini. Naik lagi bang. Kalau host di mana host? Di kota mana? Saya pribadi, Bang, asal Sumatera Utara, Medan. Kebetulan saya Medan. merantau di Riau sekarang. Riau. Iya. Pekanbaru dan sekitarnya. Berarti daerah tempatnya Akhi Sugi berarti ya? Iya. Bisa ketemu ini sang akrobat di sana berarti. Iya. Rudi siapa lah? Rudi Yohanes. Sang debatar. Sang akrobat. Selamat siang, Ferdi. Selamat siang Ferdi, jam Iswa. Dia turun lagi. Riau itu Sumatera Utara. Bukan ya, beda ya. Pindah itu bang ya. Riau udah pindah. Oke, selamat siang Papi. Selamat siang, Bos. Nah, agamanya apa? Mohon maaf sebelumnya. Agamanya Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Aku cuma mau sapa Bang Suma. Aku fans sama Bang Suma. Masya Allah. Makasih bang, saudara. Pasti. Papi. Di kota mana bang? Saya di Samarinda Bang Suma, tapi Kalimantan. lahirnya di Sulawesi Selatan. Di mana? Di Baru Bang, di Baru. Baru 2 jam, 3 jam, kurang lebih 2 jam dari kurang tempat lebih saya dari sekarang. 2 jam dari Baru Makassar. ke Makassar Bang. Siap. Aku fans sekali sama Bang Suma. Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita saling mendoakan ya. Iya Bang, aku juga Baik. doakan semoga Bang Suma selalu sehat dan selalu Amin. Ikhlas Amin. untuk berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib Memberikan sa'ilin. jalan yang lurus Bang. Amin. Amin. Semoga Abang sehat Amin. selalu. Amin. Masya Allah. Aduh. Itu aja Bang ya, aku turun dulu Iya, Bang. makasih bang, makasih. Semangat Sehat-sehat selalu. terus Bang Zuma. Selalu semangat. Semua di sini.
rapatkan barisan, luruskan Amin, saf amin. selalu. Oke. Amin, amin, amin. Oke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Selamat siang Bang John P. Bang John, dibuka mute-nya Bang John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kirain John Peter. Bang Oji dikira John Peter ya. Ini masih Oten Bang. Mu'alaf berarti ya. Iya, Alhamdulillah. tapi sudah lama, tahun 2000. Masya Allah. Oh iya iya. Oh luar biasa. Iya. Jadi Bang cuma bisa bertanya sama Bang Juma bisa. Gurunda. Bang Zuma aja Bang. Iya gimana? Iya. Jangan tanya soal matematika Bang ya. Iya Bang. Iya silakan. Saya kan baru ini TikTok. Jadi sering dengar-dengar di YouTube itu live-nya Bang Juma. Saya cuma mau tanya itu di Alkitab dulu itu sempat saya tahu itu cuma Yohanes, Matius. Iya. Itu di mana itu surat bom itu di mana itu Bang? Surat bom. Iya. Saya jadi bingung nih. Makanya itu saya di Alkitab baru atau Alkitab lama itu yang ada nama bom di situ. Oh gitu ya. Saya juga jadi Iya. ini saya katakan kitab bom itu karena Pak Bom selalu mengarahkan kemudian dalil di dalam penjabarannya dia bahwa apa yang tertuang di dalam kitab mereka tentang jin itu selalu diidentikan dengan jin yang ada di dalam Al-Quran. Itu dia. Makanya saya sering heran ke beliau. Dia selalu memfitnah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu masuk ke dalam goa, keluar jadi nabi kata dia. Setelah dia bertemu dengan jin. Gitu. Oh, Berarti Bang dia cuma nama akun itu bom atau ada di ayat begitu di Bible? Enggak ada. Dia ini Paulus masa kini. Abang enggak pernah lihat Pak Bom itu? Belum lihat Bang. Oh ganteng orangnya. Oh masih pemula beliau Bu Gurunda. Berarti itu nama Tidak tahu akun orang. ada akun. Iya nama akun itu Bang John. Oh berarti Nama akun pendeta. bukan nama kita bom bukan. Oh iya, kan cuma Matius, Yohanes itu kan yang ada. Saya pikir ada lagi Bible baru yang namanya bom. Makanya saya bertanya itu. Izin minta saran Bang. Ini nama bagus diganti apa ini Bang? Nama KTP-nya sekarang apa? Islam lah Bang. Ya di KTP 2000. maksud saya. Maksud saya di KTP namanya abang ini siapa? Masih nama John. Masih John. Iya. Mau ganti KTP mungkin? Maksudnya begini Bang, kemarin itu nama saya diganti nama Anas Islam, tapi tidak apa bagaimana? Gurunda, ini Gurunda, bentar Bang, izin dibesarin. Nah, ayo teman-teman, siapa yang serius nih
bisa nggak pakai kain sedikit deh? Mata saya rabun langsung tiba-tiba ini. Pakai penutup kalau bisa, penutup rambutnya. Kain apa pakai tapelak kayak apa kayak. Astagfirullah. Ini sampai di atasnya ya, sampai di atas Ya. leher. Nah, gitu aja ya. Boleh. Oke. Ini mau langsung bersyahadat? Oh, sementara cari ini dulu calon pendamping. Ayo teman-teman yang di bawah ada nggak yang ini yang ingin menjadi imam beliau? Hilang hafalanmu kalian. Aku mah enggak. Yang hilang cuma hafalan Bible aja sih. Ayo teman-teman. Atau host gimana host? Tanggapannya host? 86? 86. Siap. Yang di bawah itu silakan ayo. Biar syahadat siapa yang mau bimbingnya silakan. Siap tadi tuh. Cek. Iya, masuk Gurunda. Iya. Gimana Hos? Ya, siap guru. Gimana? Gak usah malu-malu Hos. Gimana 86 bungkus? Wah. Aduh, Bang Joker, lu ngadi-ngadi lu. Wah apa? Aku diem. Ya, Kalian pada pusing kan? Nah, pusing sendiri kan? Nah, masih mau aku datang besok? Hah, asik anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata. Kameranya ditutup, Dek Sri, kamera ditutup. Ini bagian dewa ini mah. Tuh, ai, kepaksa mau ini. Ya lanjut. Ya, jadi teman-teman muslim yang ada di bawah, ini serius ya. Mbak Sri ini ingin mu'alaf, tetapi beliau serius ingin belajar Islam. Beliau tidak ingin pindah keyakinan ya tanpa ada pembimbing. Beliau minta ada yang bisa Diam dulu. Beliau minta ada yang bisa membimbing beliau untuk menjadi istri yang soleha. Jadi kalau sahabat-sahabat di bawah yang sedang sendiri dan memang mencari jodoh, beliau tidak mempersyaratkan banyak. Yang penting bisa bahagia sehidup semati gitu. Mengajak beliau menjadi seorang istri yang soleha. Gimana? Ada yang berminat, teman-teman? Insya Allah. Kalau sudah ada saling follow, saling kenal, habis itu kita syahadatkan sama-sama. Insya Allah. Wah, Bang Dewa insya Allah terus kalau Bang Dewa ini. Wah, ada saran, Wak? Wak? Ya Bang. 86 Bang, 90 101. Ya, insya Allah Dewa bisa menjadi pembimbing lah, bisa menjadi imam yang baik gitu kan. Kalau misalkan dia mau. Sebenarnya Dewa tidak mau ya, tapi kepaksa mau aja ini Bang. Makanya Dewa ngedengar katanya ada yang minta jadi imam. Mau lah Bang, Dewa Bang. Disadarkan dulu saja Bang. Iya, coba bincang-bincang dengan beliau dulu. Baik. Selamat malam Mbak Srifa. Mbak Srifa. Iya bang. Di open cam aja, kan mau syahadat kan? Open cam saja. Kan sore nanti kan bang. Kedengeran kok, nggak apa-apa kedengeran. Di open cam aja nggak apa-apa. Kan Mbak Srifa kan mau syahadat kan? Iya, Open tapi cam. kan belum ada ini bangnya. Nggak apa-apa, open cam aja. Terus cari kerudung, cari kerudung. Dari kerudung gimana?
Pakai ini aja, pakai Kain pokoknya. pakai Penutup aja, penutup. Kain, ada kain ya di ini ditutupi. pakai gorden warteg nggak apa-apa, bisa kok gorden Meja warteg. nggak apa-apa dah. Teplak meja nggak apa-apa. Enggak usah ganti baju. Angsa Putih kirim permintaan naik. Dasarnya apa dia bang? Mau syahadat itu bang? Awalnya bagaimana? Kagum aja sama hostnya. Kagum sama host, berarti bukan kagum sama Bang Juma, bukan kagum sama Dewa. Kan. Waduh, nomor 3 berarti Dewa ini. Guru, aduh kacau nih. Saya udah punya istri guru, janganlah gitu. Nanti yang ada panci melayang nih. Aduh. Barangkali Bang Joker berminat. Bang, sore kan saya cari ini dulu ya, cari kerudungnya. Biar sorenya lagi aja, boleh nggak Bang? Kita lanjutin sahadatnya. Yang janjinya Boleh, gitu, boleh. Bang. Iya. Kalau bisa jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah siap sekarang, ya silakan, nggak apa-apa. Darurat namanya itu. Gak apa-apa. Iya. Bukan kerudung, bukan namanya, istilahnya itu kerudung. Nggak apa-apa sebagai penutup aurat, terutama rambut. Kalau pakaian nggak apa-apa, jangan diganti. Misalnya ada kain, sehelai kain ditutupi, itu aja. Bukan pas kerudung beneran. Atau enggak pakai helm bisa nggak, Bang Juma? Helm. Jadi kalau masih ditunda-tunda, misalnya nanti sore, belum tentu Mbak Srifa ini nanti akan bertemu dengan Bang Zuma, karena Bang Zuma memang kegiatannya itu sangat padat gitu. Lebih baik ya ketika sudah siap hari ini, saat ini, ya sudah langsung 86. Kain penutup biasa nggak apa-apa, Mbak Sri. Kain penutup biasa, terus on cam. Yang penting ketutup aja. Sudah Mbak Sri? Yang penting auratnya ketutup, rambutnya ketutup, itu aja dah. Apapun dipakai, mau itu kain sarung pun bisa juga. Ya, kain sarung, Ya, kain sarung aja. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah. Menutup aurat itu bukan hanya kain sarung, bukan hanya apapun juga. Yang penting tertutup. Jangankan kain sarung, bila perlu pakai daun pisang pun nggak masalah. Yang penting ketutup auratnya. Bentar Bang ya, saya mintain dulu temennya dulu Bang. Baik, siap. Masya Allah, Allahu Akbar. Berarti betul ya Bang Zuma ya Gurunda ya. Hidayah itu dapatnya bukan karena diskusi, tapi memang gitu kan, langsung mau salat. Padahal tadi diskusi kan bentar doang gitu. Cuma memang dia ngarahnya ada ke situ. Masya Allah. Benar. Terus nanti siapa Bang Haji? Bang agak logika. Nanti kan dia cari pasangan untuk menjadi imam dia. Itu siapa kira-kira? Percuma Dewa sudah naik ke sini masih ditanya gimana sih? Iya, betul. Bang Dewa. Gimana ini? Iya kali itu
Ini selamat Ji. Bang Oji, jangan gitu. Ini di atas ada Bang Oji ini kan. Waduh. Enggak si Aji Bang, apa hari? Selamat ini kali Aji selamat ini. Kalau Bang Ya Haji Ustad, dia emang gitu Ustad. Dia sukanya emang gitu ngebully saya mulu dia nih kalau di atas. Kapten Jack, selamat siang. Kapten Jack. Jack, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agamanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Lanjut, Bang, ada yang mau dibanting atau disampaikan, Bang? Ya hanya ingin menyapa Bang Suma dan teman-teman. Alhamdulillah selama ini saya selalu menyimak dakwah beliau luar biasa. Makasih Bang Cek. Masya Allah. Ya Bang Suma. Iya. Semangat terus. Insya Allah hidup untuk dakwah, Amin. dakwah sampai mati. Amin, amin. Allahu Akbar. Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi banyak banget ya memang. Ya, Kalau Bang Suma tuh Gimana? panggilannya gimana tuh buat berdakwanya? gimana? Maksudnya jadi pendakwa tuh ada panggilannya atau gimana mengalir aja kayak gitu? Iya, saya Bang Suma aja dipanggilnya. Saya bukan ustadz, saya hanya apologet. Apologet Islam artinya pembela iman Islam. Oh jadi Bang Suma nih bukan ini ya semacam ustad atau abuya Bukan. gitu enggak ya? Oh, bukan. Kalau ustadz itu ini saudara saya ada Ustadz Arif, Arif, nah. kayak gitu-gitulah. Beliau itu ustadz. Karena ustadz itu nggak boleh sembarang diberikan kepada orang. Karena pertanggungjawabannya itu berat. Gitu, Mbak Sri. Iya Bang. Ini Tingkatannya itu macam-macam ya Basri ya. Ada Ada Ustadz yang Dewa ada juga di Ustad, atas ini. ada Kiai, ada Haji, ada Al Mukarrom. Udah ketemu Nah, sebentar, jangan potong. Sementara Bang Juma ini boleh dibilang beliau adalah Al Mukarrom. Begitu ya Basri. Maksudnya Al Muka Rombeng. Mukanya yang rombeng. Begitu ya Basri. Masih dendam juga dia. kan bukan Rom itu kalau dalam bahasa Arabnya itu orang yang dihormati. Begitu. Wah Bang Iya, Dewa iya. ini. Ya seperti Bang Juma Al Mukarrom. Artinya Al Muka Rombeng. Mukanya yang rombeng, begitu ya. Allahu Akbar, Masya Ya, gimana Bu Sri Pak udah siap? Udah ketutup semua? Assalamualaikum Bang Samudra, gimana kabar? Zona merah udah sedikit menghijau atau kayak mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku semua. Zona merah baru sedikit terselesaikan, guruku. Alhamdulillah, Masya Allah. Doakan semoga memutih. Amin. Insya Allah. Tapi dakwah-dakwah kita di sana berjalan, teman-teman. Alhamdulillah untuk 4 hari ini lagi libur. Oh, iya. Agak meriang. Musim kan? Musim gara-gara hostnya ini, Bang Zuma. Oh, kenapa beliau? Waduh. Kemarin 2 janda direntengin. Oh gitu. Iya. Ya udah di-kick aja dari sini. Turunin. Astagfirullahaladzim. Tapi Bang Juma, Gimana, Ji? ini adalah
ada wibawanya di mata ibu-ibu loh Bang Juma. Kemarin digodain juga Bang Juma. Makanya nih mantep ini host ini pakai apaan ini? Aduh bang jangan sampai panci mah yang Ini kita tunggu kelihatannya Mbak Sri ini mau syahadatnya sebentar sore. Jadi kita tidak usah nunggu. Mungkin beliau mau ada kegiatan, silakan sore naik lagi ke sini. Kalau udah siap untuk syahadat, ya kita syahadatkan gitu loh. Sementara kita naikkan penyembah-penyembah Yudas yang lain, mana tahu ada di bawah gitu loh maksudnya. Oke, Bu Sri monitor Bu Sri. Gimana Bu Sri? Bang Juma mohon izin, kemarin ada ya di Jawa Tengah. Enggak begitu tua sih, umur 51-an. Beliau Oh Masya Allah guru, udah siap guru nih. Iya, terus. Nunggu syahadat, tapi malam bilangnya gitu. Alhamdulillah, sebelum jam 4 sore tuh beliau ketabrak sepeda ontel, meninggal. Belum jadi Kita masuk ke Sri aja, Bunda Sri. Sri dibuka aja camnya, nggak apa-apa, Mbak Sri. Mbak Sri. Mana ini Mbak Sri monitor? Nah, iya. Mbak Sri, di camnya dibuka saja Mbak Sri. Camnya dibuka. Udah gini aja Mbak, langsung. Dibuka. Masih muda Ji masih muda Ji. Sudah dibuka Mbak Sri camnya? Bagian Bang Dewa itu Ji. Oh Ji. Waduh, kau. Sebentar. Ya, Mbak Sri udah dibuka camnya? Udah ya? Udah pakai? Udah bang. Kok nggak kelihatan ini ya? Kelihatan Nggak Bang. kelihatan Mbak Sri? Gombal Waduh, Bang Dewa. Aduh, memang bener Bang Juma ya kata orang ya, cinta itu bisa bikin buta ini. Nggak kelihatan sama dia. kan gue bilang salah orang gua. Langsung aja barangkali Gurunda. Baik, langsung aja Bang Juma. Nanti habis ini Bang Dewa diruqyah lah adiknya ini. Teman-teman Udah ya, yang Bang, dibawa. Ntar sore aja kita ini ya bang ya. Saya masak dulu bang. Oke, nggak apa-apa. Oh, udah kelaparan saya nih. Oh iya siap. Tapi serius kan Mbak Sri? Serius, kalau nggak serius kan nggak mungkin saya balik lagi kan bang. Iya betul. Mbak Sri ini di kota mana rupanya? Di Bali, di Sesetan bang. Oh di Bali. Ya oke sip. Oke. Iya. Insya Allah ya. Sebentar sore jumpa ya. Iya, makasih ya bang ya. Iya makasih. Salam kenal ya bang. Iya jam berapa Mbak Sri banyak bisanya? Kalau nggak jam 5 nggak 7 aja deh. Jam 7. Berarti di maghrib. sini ya. Oke siap. DM nah. Oke. DM nah. Bang Joker ya. Nah. Ntar tak DM-nya ya bang ya. Makasih bang. Nah. Iya makasih. Assalamualaikum. Follow Mbak Sri. Iya. Ji masih muda Ji. Bang jangan gitu napa bang. Aduh kacul bang Uji bang. Kadang-kadang lu senang kali kalau nakoda gua hancur ya. Lu lagi Ji. Udah Ji, gue kira kan ibu-ibu Ji tadi Ji. Masih muda Ji. Ya udah Ji. Kan memang masih muda. Tadi usianya baru 30-an kan. Si Aduh, muda itu, mantep yang itu, tua Ji. itu Pak Bom. Pak Bom itu sudah 72. Di Bali berarti agama sebelumnya apa Ji? Host. Tadi katanya Protestan. Protestan, Iya. Iya Protestan ya? Protestan. Tadi mendadak Ustaz Arif mendadak ada dia diskusi sama saya. Iya, Bang Arif gini, Bang Arif ceritanya awalnya. Awalnya kan diskusi sini sama si Aji ya kan. Nah, ujung-ujungnya ngasih kode gitu ke Aji gitu, Bang Arif. Kode kayak dulu lah, kayak yang sebelum-sebelumnya ngasih kode. Ya udahlah, makanya
saya komporin ya udah, ya kan itu sebagai bonus. Ya tahu kan isi haji kan mau, ya kan sampai tahu. Oh gitu ya. Kode. Gitu. Maksud kode Kasih itu apa Bang Oji? Terus Kasih kode gitu. Bang Haji itu kemudian respect gitu ya? Nah bisa jadi gitu. Oh gitu ya. Ini nggak apa-apa lah Bang Haji. Disapa dulu Bang Oji. Ini ada tamu Bang Oji. Oke, Cen, selamat siang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ada yang mau disampaikan? saya mau tuju ke Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya Bang, saya punya pertanyaan, tapi pernah saya tanyakan, cuman jawabannya kan pelin-pelan gini Bang. Maksudnya gini, kalau seorang kuli bangunan, dia kan Muslim, tukang bangunan itu, tapi dia ikut bosnya atau gimana untuk bangun gereja gitu, gimana hukumnya ya? Nah, itu Ustaz Arif tuh. Gimana tuh? Saya juga kadang banyak sih jawaban yang saya dapat, cuman pelin-pelan, ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, ada yang boleh bilang haram gitu. Karena masih banyak pekerjaan. Kalau rezekinya itu halal Bang ya. Jadi apa yang dia peroleh itu halal, uangnya berupa rezeki itu kan. Tetapi pekerjaannya itu Bang, pekerjaannya itu kalau bisa ya jangan yang kemudian berhubungan dengan masalah pembangunan rumah-rumah ibadah selain di agama kita gitu Bang. Jadi kalau rezekinya itu halal gitu Bang. Tetapi aktivitasnya kemudian membantu memakmurkan tempat ibadah-ibadah dari agama lain, itu yang tidak diperbolehkan Bang. Barangkali itu saja, simpel. Oh iya, berarti rezeki yang dia dapat dari situ buat anak istrinya gimana ya? Enggak apa-apa ya, halal ya? Enggak, itu halal gitu karena hasil jerih payah, cuman caranya begitu. Oh iya. Oke, makasih. Ya, makasih. Kalau gini, kalau saya gini, itu kan ada para ulama yang menghukumi haram, ada juga yang makruh. Nah, sekarang kita gimana memutuskan perkara ini? Iya, Kalau misalnya di seluruh dunia ini sudah tidak ada lagi pekerjaan lain, ya saya rasa itu boleh aja. Tapi kalau ditawarkan dua pekerjaan yang sama misalnya, atau ada pekerjaan lain misalnya, ya adalah hal yang kemudian mendekati pengharaman ketika ada tempat rumah ibadah di mana rumah ini dibangun untuk ingkar kepada Tuhan, dibandingkan kemudian membuat usaha atau bekerja di tempat lain. Tapi kalau tidak ada lagi hal tempat kerja yang lain, ya mungkin sama dengan kondisi darurat, haramnya babi kemudian ada uzur, dibolehkan. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan lain, misalnya menjadi penari latar atau apa yang lebih bagus menghasilkan daripada kemudian bekerja rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu nanti digunakan untuk menyembah selain daripada Allah. Belum lagi kalau rumah ibadah itu nanti dipakai untuk menghujat Islam, melahirkan pembenci-pembenci Islam. Maka kalau menurut saya nih, benar yang dikatakan oleh Ustaz Arif, hasilnya itu tidak haram. Tetapi kita lihat kondisi lapangan pekerjaan sekarang ini kan sangat banyak tuh, mau kerja apapun bisa. Nah, kalau misalnya orang yang berhati-hati di dalam akidah, saya rasa mereka tidak akan mau untuk bekerja membangun rumah ibadah meskipun dibayar. Ya terima kasih Gitu. Bang Zuma, memang betul. Saya setuju sama Bang Zuma, sepakat. Masih banyak pekerjaan lain kan, mending jadi pencuri lah, jadi apa aja, yang penting jangan Jadi pencuri juga jangan Bang. Kalau itu sudah jelas-jelas. Ya, karena masalah akidah kan, saking akidah ini betul-betul harus dibentengin ya.
Iya, makasih Bang Juma. Iya, sama, Bang. Lain. Oke, mungkin ada Oten yang naik, saya turun ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Imam Syafi'i kan dalam kitabnya itu dikatakan makruh. Jadi tidak haram tapi makruh bagi seorang muslim bekerja menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi menjadi tukang batu atau apalah di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua di sini, Gurunda dan semua kiai, ustadz-ustadz. Mantap ya. Iya, alhamdulillah sehat Bang. Ya ini Bang, saya mau pertanyakan Bang Juma. Kebetulan saya kan orang ekspor impor nih. Ya. Kebetulan saya dapat job impor dari Israel untuk pengurusan Injilnya. Seperti apa tanggapannya gitu Bang Juma? Kurasa tadi sama itu Bang. Artinya upaya kemudian membantu manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang dimurkai oleh Allah. Kan Allah marah tuh sama orang-orang yang kufur. Bagaimana hukumannya dalam Islam? Kelak nanti mereka dikutuki oleh Allah dan seterusnya. Nah, datang kemudian kita membantu melancarkan urusan tentang upaya-upaya mereka kemudian untuk membangkang kepada Allah. Baik. Artinya kalau saya lebih berhati-hati. Mending saya kerja yang lain. Menurut saya Bang ya, kalau saya, karena Abang nanya saya gitu loh. Betul. Coba Anda bayangkan aja nih. Anda bayangkan, Anda membawa kemudian dari Israel Bible masuk ke Indonesia. Dari Bible itu kemudian berapa orang yang akan ingkar kepada Allah. Belum lagi yang kena pemurtadan dengan Bible itu. Baik. Jadi konsekuensinya mau nggak mau ini saya harus turun dari perusahaan saya dong ya. Ya kalau saya sih, kalau Anda berhati-hati tentang akhirat saudara, sudah pasti lah, harus berhati-hati. Itu dia. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ini baru Islam yang benar. Sama halnya Bung, sama halnya gini. Orang misalnya kan mengharamkan narkoba ya kan, mengharamkan narkoba. Saya sempat kirim itu Bang Juma, mohon maaf. Saya pernah ada beberapa kali saya masukin barang seperti minuman keras, Inex, itu udah 20 tahun yang lalu. Setelah saya lama kesini dan bertambah komunikasi, bertambah usia, mungkin bertambah wawasan, akhirnya saya tolak minuman keras ini dengan narkoba. Nah setelah berjalannya waktu, udah saya stop, tiba-tiba perusahaan minta tolong saya untuk impor dari Israel, Injil, kitab-kitab Bible. Sudah ada dokumennya di meja saya, tapi saya bilang saya harus diskusi dulu dengan semuanya. Tapi saya bilang terakhir sama bos, untuk sementara ini saya nggak bisa dulu deh ngurusin dokumen ini, karena posisi barang kontainer itu akan singgah di Surabaya, Semarang, dan Jakarta gitu Bang Juma. Ya itu dia. Saya sih hanya kepada faktor kehati-hatian aja Bang. Sama misalnya kan, sama orang yang memasukkan narkoba ke Indonesia. Baik. Bagaimana hukumnya ini? Dibandingkan memasukkan hal yang tadi. Kalau narkoba, beliau Muslim, kemudian mati dalam menggunakan narkoba, masih terbuka kemungkinan jannah. Karena beliau adalah umat Rasulullah kan gitu. Tapi mereka yang kemudian menerima yang tadi, mati dalam keadaan yang tadi, maka tak ada lagi jannah buat mereka. Siapa penyebabnya kemudian? Ya salah satunya kita terlibat di dalamnya. Saya sih unsur kehati-hatian aja. Baik Bang Juma. Terima kasih atas arahan dan pencerahannya. Ya amin. Masya Allah. Terima kasih host untuk waktunya saya bisa gabung di Komal Bang Juma. Sukses selalu. Sama-sama Bang. Sukses selalu buat Bang Juma dan seluruh tim di sini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 4 mazhab dari apa yang kita menjadi pedoman kita umat Islam itu, ketiganya yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali
itu menyatakan bahwa itu memakmurkan tempat-tempat ibadah orang lain itu merupakan sebuah kemaksiatan itu. Tetapi ada satu mazhab yang kemudian memperbolehkan karena di dalamnya itu ada semacam sistem kontrak kalau tidak salah seperti itu menyebutnya, yaitu mazhab Hanafi. Jadi Hambali, Maliki, kemudian Syafi'i itu semuanya mengharamkan untuk kemudian memakmurkan tempat ibadah-ibadah dari agama lain kecuali Islam gitu. Kecuali Hanafi di sini yang kemudian berargumentasi bahwa yang dikenai hukum maksiat itu adalah pihak yang melakukan maksiat secara langsung katanya. Jadi di sini adalah bentuk kontrak, suatu kontrak kerja itu tidak apa-apa kalau di mazhab Hanafi. Tinggal kita kemudian memilih di mana yang paling kita ambil, apakah yang mayoritas, yang ketiga, atau yang hanya satu pendapat ini dari mazhab Hanafi ini. Begitu barangkali Guru Dan. Iya benar-benar. Insya Allah. Intinya tinggalkan pekerjaan yang membuat orang lain celaka gitu loh. Tinggalkan pekerjaan yang membuat orang lain itu terjerumus ke dalam api neraka. Kalau orang masuk neraka bukan karena kita ya silakan aja. Tapi kalau karena kita ya saya rasa hindarilah itu. Oke, selamat siang Badin Caniago. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Kenapa kamu selalu mengganggu Oten? Nah, ini niruin aja Bang, niruin Bang. Bang Zuma, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Bang, Padang Bang. Padang pasti Islam Bang. Siap. Suaranya ehonya terlalu panjang Abang. Iya. Oh gitu. Kalau sekarang Bang? Bagus. Sekarang. Oke ya. Ya senang sekali nih Bang bisa naik lagi nih ngobrol-ngobrol. Kayaknya saya nggak abang lah ya, adikku Zuma ya. Saya udah tua ini. Iya. Sama Bang, sama. Lanjutkan perjuangnya Dek. Tadi saya ada di Komal, ada saya tadi scroll ada pastor muda itu. Pastor muda, dia nunggu kedatangan Bang Dek Zuma katanya tadi. Siapa beliau? Nggak tahu, ada pastor muda itu, pakai topi dia tuh. Saya Stephen kalau tidak salah, J. Stephen ya. Saya tapping di bawah Bang. Suruh ke sini aja Bang, suruh ke Iya, sini. coba ke sini. Ya, aku makan dulu sambil nunggu si Zuma katanya. Saya tapping. Kau kok berani itu lagi live itu? Siapa ya? Oh, ini roti kebusukan kali. Bukan, namanya siapa tadi ya? Ada tuh, PS itu kan berarti pastor ya, De Zuma ya? Iya, oh iya betul. Iya. Stephen itu. Apa itu si RK? Iya. Apa si RK yang kemudian nyamar menjadi PS Stephen? Bukan. Tahu. Kalau RK kan kelihatan mukanya. Dia kan on cam tadi. Dia on cam tadi. Masih muda dia. Gitu. Sekedar Tapi barusan gini, Gurunda, ada Om Poot itu buka Komal lagi untuk yang pertama kalinya mungkin dari yang sebelumnya rehat dari kemarin-kemarinnya. Dia menentang si Bom untuk kemudian mau berdiskusi katanya. Itu Bom sekarang itu Om Bom lagi dilawan iya. Bom. Lawan. Iya. Mungkin kita siapkan dua komal untuk teman. Biasanya gini loh, saudara-saudara ya. Biasanya Oten itu mau naik kalau ada kawannya. Kalau dia cuma sendiri, biasanya mereka agak segan gitu loh. Tapi kalau ada 2 atau 3, mereka punya nyali ke atas. Biasanya gitu sih. Ini kayaknya ini, Bang Erni. Mas Erni, selamat pagi. Oh, Sanuis Bang Hos ya? Bang Haji Sanuis ya? Aman, Bang Arif. Aman.
Selamat siang Bu Erni. Bu Erni. Halo. Iya. Bu Erni. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiring. Saya mau nanya dengan Bang Zuma dikit. Bisa? Suara kecil ya. Erni monitor Mas Erni. Jaringan merah. Ini dari Muslim apa Kristen, Bang Erni? Aduh. Ya, jaringan mental. Bu Erni. Halo Bu Erni. Bu Erni. Halo. Udah nggak ada Ji. Nggak ada ya. Oke. Iya. Untuk kawan-kawan Kristen silakan yang pengen naik, kirim permintaan aja. Ya. Nanti kita akan naikkan ke Nang aja. Ini ada 2 slot ya. Mohon maaf yang muslim. Bukannya kita nggak mau menaikkan, biar ada kawan gitu, kawan dari Kristen yang naik gitu. Iya. Ayo silakan yang Kristen mau naik. Dewa izin pamit ya, Bang Juma semuanya. Mau kemana? Otennya juga tidak ada, Bang. Nanti aja jam 7 Dewa pengen menyaksikan prosesi syahadat yang orang Bali dari Sesetan itu ya. Beliau dari Sesetan, sementara Bang Mas Oji dari setan-setanan ini. Bukan si setan, ada aja. Terus yang kemarin yang kamu WA aku gimana, Dek? Itu Katanya mau syahadat. dia mau syahadat. Dia Dewa belum cerita ya. Beliau mau syahadat. Cuma pas pada saat Dewa mengingatkan yang namanya orang bersyahadat itu persyaratannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus dia bertanya mengenai soal sunat. Dia ketakutan sunat, Bang. Sampai akhirnya nggak jadi. Lah, kata Dewa ini gimana ceritanya? Nah, terus kan banyak orang yang menanyakan yang namanya sunat itu kan belum tentu tidak menjamin orang masuk ke surga. Memang betul, tidak menjamin orang masuk ke surga. Tetapi setidaknya sunat itu bisa jadi salah satu penghalang kita untuk mencapai surganya Allah. Dewa kasih pengertian, Bang. Orang kalau sudah menerima kebenaran, jangankan disunat, Bang. Bila perlu potong tangan, kalau ada perintah saya potong tangan. Bila perlu disunat 2 kali, saya sunat 2 kali. Kalau misalkan udah menerima kebenaran. Tapi memang dasarnya takut disunat, akhirnya dia nanti saya pikir-pikir dulu nih. Oh ya sudah, kata Dewa, terserah. Begitu ceritanya, Bang. Iya. Oke, sip. Baik, itu terima kasih banyak. Dewa izin pamit, nanti aja jam 7. Kalau ini Dewa naik lagi sini kalau dikasih kesempatan naik. Makasih pada semuanya, Bang Jum. Selamat ulang tahun. Bang Iya, Jum. makasih. Oji, Makasih. semuanya semoga panjang Anak umur, Bang sulungnya Jum. bom makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya sudah dikasih naik. Mau bertanya ini Bang Sumada atau yang lain bisa bantu pencerahannya ini. Kan saya ini Bang ojol terus juga melatih mersing band ya. Dan rata-rata kan kita kan kalau ojol itu biasa bawa makanan yang non halal. Gimana Bang pencerahannya ataukah? Dan saya kan melatih mersing band itu kan saya waktu di Toraja kan di sana kan mayoritas Kristen. Gimana itu Bang pencerahannya? Silakan aja, nggak apa-apa. Kan mengantar makanan haram kepada mereka yang pesan dan mereka beli, bukan disuruh curi, nggak masalah, Bang. Yang salah kalau Anda begitu ngantar, nggak ada yang lihat Anda cicipin sedikit, itu yang salah. Atau yang salah kalau yang pesan itu Muslim, itu yang keliru. Tapi kalau yang pesan memang makanannya dia, kita hargai. Silakan mereka pesan, pekerjaan kita yang ngantarin. Kita kan cari nafkah gitu. Betul, itu maslahat, bagian dari maslahat itu. Tidak apa-apa. Itu perniagaan, tidak apa-apa. Kan kita cuma biasa ini Bang ya, bukan masalah Muslim ke Kristen atau Kristen ke Muslim, bukan begitu ya.
dia kan cuman Kristen ke Kristen ceritanya kan, kasarnya gitu kan. Kan yang menjual pasti kan yang non Muslim juga, tidak mungkin kan orang Islam yang Iya, menjual. iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh Iya. iya. Takutnya kan ada kan Betul teman sekali. juga, kan teman ada yang nolak antarkan makanan non halal itu. Ada yang juga nolak. Habis itu tapi dia nggak sholat. Tapi saya bantai juga, itu kan cuman jasa, tapi katanya kan tetap haram itu buat kita. Nah, makanya saya mau penjelasan di sini supaya kita kan dikasih rezeki sama yang Maha Kuasa kan. Iya. Untuk antarkan itu jawabannya sih bagaimana tuh? Itu jadi Iya, ya kan alhamdulillah itu makanannya jawaban. dia. Terus kita kan pekerjaannya itu. Yang salah kalau kita cicipin juga, itu yang salah. Cuman ngantar kan, makanannya dia kan, nggak apa-apa. Tidak ada juga dalil yang mengatakan jangan engkau antar babi, nggak ada. Yang ada jangan kau makan. Nah, kalau cuman sekedar mengantar, ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu makanannya mereka, kita hargai. Dan ini Bang juga. Gimana? Itu sama halnya kalau saya mengantar OTN itu ke gereja. Gimana? Sama halnya kalau saya dapat penumpang OTN bawa antar ke gereja. Iya silakan aja, nggak apa-apa. Orang mau pergi ibadah. Sama hukumnya, sama yang tadi yang makanan ya. Iya, mereka mau beribadah silakan, jangan dipersulit kalau mau ibadah. Tapi kalau ada dua pilihan, satu mau ngantar ke sekolah, satunya mau ke gereja, ya pilih yang ngantar ke sekolah lah pasti. Iya sih. Gitu, Bang. Iya. Penting jangan orangnya minta diantar ke gereja, tapi diantar ke masjid. Gitu, Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya memaksakan. Siap. Iya. Oke, Pak Adam semua. Iya. Salam dari Makassar. Astagfirullahaladzim. Cikaliku di Paleng. Oke, saudara. Thank you. Iya, Pak Deng. Makasih semua penjelasannya bagi semua. Mudah-mudahan Allah. Iya, sama-sama. Semoga lancarkan semuanya, amin ya Allah. Dan saya Amin. itu tadi yang apologet mau dibangun nanti tuh, semoga lancar semuanya, amin ya Amin. Allah. Siap, insyaallah. Ya, cuman itu saja, Deng. Oke, baik, Makasih banyak. saudara. Thank you. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Salam kenal Abang Suma. Sama kenal Ibu Anissa. Ya, Anissa juga dari Sulawesi. Alhamdulillah. Anissa mau bertanya dengan Abang Suma nih. Iya. Sebab Anissa juga mualaf. Oh. Begini ya. Kalau suami dah bawa kita dalam Islam, lepas tu dia meninggal, dia punya pahala masih berjalan tak? Iya. Karena suami mengajarkan istrinya ilmu bermanfaat. Ketika ilmu yang diajarkan suami itu diaplikasikan, misalnya perintahnya untuk sholat, perintahnya untuk menjaga aurat, perintahnya untuk ngaji, perintahnya untuk memelihara hubungan silaturahmi kepada keluarga, kepada tetangga, kita lakukan itu sebagai istri, maka pahalanya mengalir kepada suami. Kita bina anak mereka, kita didik anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Semua amalan-amalan kebajikan yang dilakukan oleh anak-anak ini
akan mengalir kepada orang tuanya. Seperti itu Ibu Anisha. Maka berbahagialah seorang suami yang meninggalkan istri yang soleha. Karena dari istri soleha ini kemudian ilmu sang suami akan bermanfaat, diamalkan kemudian. Makanya suami yang baik itu adalah suami yang mempersiapkan istri yang menjadi tameng kemudian beliau ketika meninggal dunia. Suami yang baik adalah suami yang mampu kemudian menjaga keluarganya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, sehingga ketika mereka orang suami ini sudah meninggalkan alam dunia ini, pahalanya masih tetap mengalir. Seperti itu Ibu Anisha. Kalau dia selama dia hidup tak pernah mengajar, macam kalau selama selama ya mungkin dia karena hidup, mungkin karena keterbatasan ilmu, tapi paling tidak ibu berkat beliau bisa mengenal Islam, betul? Iya betul. Maka tetap saja kemudian mereka yang dalam keadaan seperti itu ya insya Allah akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah. Begitu juga para apologet yang ada di sini yang telah memberikan pencerahan, edukasi kepada anak bangsa, kemudian mereka jatuh cinta kepada Islam, ya lalu memeluk ajaran agama Islam, lalu mendengarkan edukasi kita, melaksanakan itu dengan sepenuh hati, maka ketika mereka kemudian meninggal dunia, ya pahala yang mereka lakukan oleh orang-orang yang menerima ilmunya itu akan tetap mengalir. Itulah indahnya seorang ustadz, seorang ulama, seorang mubalik, seorang guru. Karena pahala mereka itu akan tetap mengalir dari setiap orang yang mendengarkan pengajaran mereka dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Belum lagi kalau orang-orang ini yang mendengarkan mendidik juga anaknya, kemudian mendidik cucunya sampai keturunan ke-500 ke bawah, maka orang yang tadi itu akan senantiasa mendapatkan cahaya dari pahala-pahala kebaikan yang dilakukan kemudian oleh oknum tadi. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang mengajarkan kejahatan, orang lain melakukan kejahatan itu karena dia mengajarkan, maka ya sama. Seperti itu. Itulah indahnya Islam. Iya. Oke. Terima kasih Bang Suma. Iya Ibu Aisyah, semoga istiqomah Bu. Ini yang narik ke bawah orang ibu-ibu loh itu, ya Allah. Masya Allah. Orang belum pakai sendalnya langsung ditarik gimana? Kasihan ibunya. Mata beno ada makan seperti itu Bang Suma. Di hadis Nabi. Jadi ketika anak Adam itu sudah meninggal, maka putuslah segala amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah awaladun soleh, anak soleh yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Jadi itu hadisnya Bang Suma. Demikian. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Izin sebentar dulu. Ayo yang Kristen silakan naik kirim berberkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya baru bergabung. Silakan naik. Sudah kita jambak. Iya, terima kasih host. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Mbak Nina. Iya. Saya di sini cuma mau menyapa aja. Saya peserta baru ngikutin. Iya. Mu'alaf juga Ibu. Alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah, iya. Iya, saya cuman ini aja. Kok saya jadi ke bawah mimpi ya? Padahal baru-baru ngikut kontennya Bang Juma. Tapi ke bawah mimpi saya ketemu sama Bang Juma. Masa iya ya? Yang penting jangan mimpi Pak Bom Bu. Itu dia. Bang Suma itu memang sangat berpengaruh besar ya. Mimpinya, ya mungkin terpengaruh sama ngelihat TikTok, ngelihat YouTube-nya Bang Juma. Jadi ke bawah mimpi, halusinasi
Bang Jumanya nggak pakai masker. Apa benar begitu wajahnya ya? Pasti Jadi Pak Bom Bom nyamar itu. Pasti Pak Bom Bom lagi nyamar masuk dalam mimpi Bu tuh. Percaya deh. Oh, saya takut itu kalau benar Pak Bom. Karena kalau orang mimpi Rasulullah nggak mungkin jin yang menyerupai beliau, nggak mungkin. Tapi kalau Bang Suma, level Bang Suma bisa saja jinnya Pak Bom Bom itu Bu. Hati-hati. Iya. Iya. Ya, semoga Dadanya berbulu nggak pada saat dia datang dalam mimpi? Brewok sih. Oh, Mbak Bom Bom itu. Iya. Bom, bener. Dia itu. Ngeri-ngeri sedap. Apalagi semalam dia bakar lilin lagi kan, malam Sabat. Oh iya, Allah, ya salah. Dia kan tadinya sejarahnya dia itu jin botol, peninggalan Afrika, tapi hanyut ke sana di tempatnya sekarang. Ada yang dapat dibuka botolnya, keluarlah dia. Mungkin sampai dia ke Aceh. Saya di Aceh Bang Juma. Nah itu dia makanya parahnya. Ini Bu Nina, kalau Bang Juma nggak pakai masker, gantengan beliau daripada Yesus. Oh gitu. Oh iya. Iya semoga. Saya di Aceh ini. Salam dari Aceh Bang Zuma. Iya makasih Ibu. Iya. Apa sih, saya nggak ada diskusi apa-apa, cuma mau menyapa saja. Sehat semua buat semua di sini. Ya, tapi penasaran boleh dong ya kalau sekali-kali saya ngelihat wajah asli atuh biar nggak penasaran. Iya nanti aja. Lihat aja Raffi Ahmad. Ya cari 1-2 kami. Sudah sering ngelihat Raffi Ahmad tidak benar. Ya mirip itu Bu. Cuman lihat Raffi Ahmad itu pas terbuka mata, lihat saya pas pejam mata, kembar deh. Oh gitu. Itu kebetulan lagi pejam mata. Kebetulan lagi pejam mata, mimpi ketemu Bang Zuma, tapi kaget. Oh, Bang Zumanya nggak pakai masker. Ternyata bikin kopi Bu. Saya cari-cari di YouTube ketemu tapi nggak yakin masa ini, tapi nggak sama yang di mimpi ya. Di mimpi begini, di YouTube begitu bukan. Nah itu dia yang di mimpi tuh Pak Bom Bom. Oh gitu. Aduh, takut kalau Pak Bom Bom takut digigit ya. Tahu aja kalau dia itu lagi rabies. Oke. Iya. Oke deh Bang Zuma, sehat. Makasih. Sehat Sama-sama Ibu. Tapi request saya didengarkan tidak ya Bang Zuma? Apa itu? Saya pengen lihat sekali tanpa masker untuk penasaran saya hilang karena lagi ngidam, kebetulan anak ketiga. Nanti nonton aja film saya Bu. Oh iya, nanti habis lebaran Bang Zuma ke Jakarta toh? Enggak ada film saya tahun ini, insya Allah tayang. Kemarin kalau nggak salah di TikTok Bang Zuma bilang mau ke Jakarta habis lebaran main. Habis lebaran insya Allah. Iya. Film saya putar tahun ini, mutar insya Allah, judulnya Si Buta Mengintip. Ada kok nanti diumumkan. Bukan yang film Betawi itu loh, yang kata mau ngomong bahasa Betawi, nanti saya ajarkan. Oke sip. Kalau itu belum tanda tangan kontrak juga, baru mau sharing-sharing apakah tawaran saya 17 miliar itu diterima oleh produsernya atau tidak. Gitu. Iya. Boleh. Oh iya, tapi boleh dong ya request saya dipenuhin nanti suatu saat. boleh. Terus terang ini saya berunding, terus terang saya penasaran. Beneran. Di live begini kenapa nggak dibuka itu kameranya? Aduh. Biar nggak penasaran mimpinya sama ngidamnya. Iya. Nanti lihat aja. Ada suami saya di samping. Iya, nanti lihat aja Ibu. Nanti lihat aja filmnya. Insya Allah bulan-bulan Agustus itu udah mulai tayang tuh. Udah lahiran saya Bang Juma, anak saya nanti ngiler. Iya, tapi Nina, kan Pak Nina, tolong ini istrinya dibikinin kopi dulu Pak Nina. Tapi kan lucu kalau nanti bayinya cewek mirip saya kan lucu nanti. Kebetulan sudah di USG punya nomor itu. Apa ada Monas? Oh, iya. Kepingin ilmunya biar nurunin seperti Gurunda. Boleh aku ya request saya didengarkan. Iya insya Allah ya Bu ya. Nanti ya benar ya, nanti saya naik lagi di live-nya, benar dibuka maskernya.
Ya Bu, ya nanti akan buka masker Bu. sebelum saya persalinan. Ya salam. Allah Akbar. Oke, makasih Bang Zuma, maaf waktunya. Maaf loh, ini bercanda tapi Ibu jalan-jalan ke Makassar aja Ibu. Jalan-jalan ke Makassar. kalau dari Aceh kalau mau ke Makassar berapa jam Bang Zuma? Dekat kok Bu. Mungkin cuma ada berapa mili itu, tapi lihatnya di Google Maps berapa, enggak cukup 2 cm kerasa. Enggak sampai 2 cm, 1,5. Enggak sampai 1,5 cm. Berarti di sini nggak serius ya, bercanda aja ya. Serius Makassar 4 jam kurasa. 4 jam. Oh, transit dulu, Sir. Iya, transit dulu. Masa iya timbang mau lihat wajah asli Bang Zuma saya harus ke Makassar? Saya udah nanti live-nya terus tapi ya udah saya nanti harus ke Makassar. nanti saya ke Aceh makan mie Aceh di sana. Nah tuh dia, saya buatkan nanti spesial Asik. pakai lobster. Insyaallah. Cuma cuma sebelum persalinan saya ngiler ini kepingin lihat. Boleh lah ya sekali-kali nanti kalau live ya. Jadi lutut ya. Nanti diwakilin Bu. Iya nanti dibuka maskernya diwakilin ya. Oh ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Karim. Oke lah kalau begitu. Saya tidak memaksa, tapi saya cuma request. Makasih Bang Zuma, sehat semua. Makasih Ibu Nina. Salam sama Bapak ya. Sehat selalu. Amin. Semoga anaknya lahir nanti jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di Assalamualaikum. Host. Orang lagi hamil pun diseret ke bawah. Ya Allah ya Karim. Ditarik bawah. Orang hamil loh itu. Untung lagi hamil, kalau nggak hamil. Kalau nggak hamil naik lagi dia tadi tuh. Marah dia. Monggo lanjutkan Bang Sultan, silakan bertanya sama Guru Ndazum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Suma, dari Sulawesi juga Bang Suma. Sedikit cerita Bang Suma. Kebetulan kenal sama dindanya Bang Suma, Bang Roy yang ditinggal di Maros Bang Suma. Ah, Masya Allah, adik saya yang di kantor pertanahan, bukan? Ya betul sekali Bang Suma. Kemarin yang pas telepon itu Bang Suma, saya lagi di sampingnya itu. Yang katanya Allahu Akbar. Itu kapal kami tuh setiap malam nobar nonton Bang Suma. Oh ya, Masya Allah. Abang di mana ini berarti? Berarti di Palopo? Lagi di laut ini Bang Suma, lagi di kapal. Oh iya, siap. Nah ini Bang Suma mau sedikit cerita dulu Bang Suma. Oke, boleh isi. Ya di Barombong. Bukan, saya dididik sama istilahnya orang tua angkat itu dia Kristen. Iya. Tapi dia itu selalu memperlakukan saya itu selayaknya ya saya Muslim, selalu mengingatkan waktu-waktu sholat apa segala macam. Masya Allah. Semenjak saya tahu Bang Suma ini ikut terus kumal-kumalnya apa segala macam. Ada sewaktu-waktu itu saya ingat kata Bang Suma itu, katanya kalau yang Nasrani itu tidak bakalan dapat surga nanti di hari akhir. Nah, begitu cintanya saya sama orang tua angkat ini karena sebagian dari kesuksesan saya yang saya dapat sekarang, alhamdulillah. Di lain sisi juga ada sedikit bantuan mereka. Tapi dia selalu bilang, Bang Suma, dia bilang itu bukan karena saya dek, itu karena rezekimu Allah Tuhan titip lewat saya. Selalu dia bilang kayak begitu. Iya. Tapi saya takut Bang Suma karena dengar itu, gimana ya caranya biar saya bisa masuk sedikit untuk perkenalkan Muslim sama dia, atau yakinkan dia kalau yang dia agama yang dia jalani saya ini tuh salah gitu, biar nggak terjadi ketersinggungan gitu Bang Suma. Kira-kira saya dulu awalnya lewat seperti apa ya Bang Suma ya cara ngobrolnya?
Iya, jadi membuka kemudian jalur untuk komunikasi tentang agama kepada orang-orang yang kita sayang meskipun beda keyakinan itu biasanya ini kalau teman-teman yang sudah mu'alaf yang berhasil membawa orang tua mereka kita ya dulu yang bertanya tentang keyakinan mereka. Kita tanya, mohon maaf, mau tahu gimana sih konsep Tuhan di dalam agama kayak gitu-gitu. Oh, siap. Iya. Tapi jangan direspon secara ini. Biarkan aja dia ngomong. Nanti ada sesi di mana kita juga menjelaskan tentang konsep Tuhan kita. Jangan terlalu vulgar. Habis itu ditanya, Bang atau Bapak, bisa enggak kita dialog lagi tentang yang kemarin? Saya penasaran gitu-gitu. Bapak juga boleh bertanya ke saya tentang Islam. Sharing, karena tidak mungkin dua agama ini dua-duanya masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin Tuhan itu dua. Tuhan itu pasti cuma satu. Nah, abang kan sayang saya, mana tahu saya salah jalan gitu. Saya pun sayang abang, mana tahu abang juga salah. Karena ini masalah agama adalah masalah yang sifatnya masih tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena keselamatan kita itu nanti ditentukan di yaumul hisab, bukan hari ini. Tetapi tentang keselamatan itu sudah ada jalannya. Sudah ada jalan yang Tuhan berikan. Nah, saya ingin belajar saya seperti apa. Intinya kayak gitulah ceritanya. Oh iya, siap Bang Suma. Ya karena di lain sisi Bang Suma, setiap waktu sholat apalagi subuh Bang Suma, kadang dia yang bangunin. Dia bilang, Dek bangun Dek, udah subuh tuh. Masya Allah. Iya, dia artinya dia bilang mereka rajin ke gereja juga. Rajin Bang Suma, dia nggak pernah alpa terus. Itu untuk sedekahnya juga kuat juga dia, terus selalu dia bilang saya itu Dek kayak begini, saya selalu libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan saya, setiap usaha saya selalu libatkan Tuhan. Cuman semenjak saya gabung ikut-ikut koma-koma Bang Suma ini lah, kok saya bingung lah, kok ini kayak begini ya. Jadi saya berpikir kan, saya udah lama ini mau minta naik kan, untuk mintain aja petunjuk gimana ya caranya saya bisa masuk ke dalam, terus mana tahu kan dia dapat hidayah. Iya, boleh. Saya boleh tahu nggak awalnya perjumpaan ini apa dengan mereka? Awalnya itu Bang Suma, saya habis praktek, istilahnya KKN lah. Iya. KKN, terus dosen pembimbing saya itu istrinya dia. Aktif gereja? Aktif. Oh, bisa jadi mereka itu adalah misionaris. Iya, biasa kayak gitu. Banyak anak didik saya yang terjebak dengan kemanisan dan kebaikan orang-orang yang memang sudah terlatih untuk itu. Ada yang kayak gitu. Jadi mereka jinak seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu bagian daripada misi mereka tuh. Jadi cara mereka untuk menggait orang-orang yang di luar akidah mereka itu dengan cara paling baik. Paling cantik cara memberikan. Akhirnya nanti kita itu jatuh cinta. Setelah jatuh cinta kemudian kita menjadi pembela mereka. Setelah menjadi pembela mereka, kita menentang saudara kita, maka kita akan berpaling kepada saudara dan merangkul mereka. Banyak kejadian kayak begitu. Apatah lagi ketika muncul masalah sosial dalam rumah tangga, kita tidak happy dengan orang tua, tidak happy dengan saudara, sementara ada yang mencintai kita, menyayangi kita. Orang sangat berpotensi untuk kemudian menjadi pengikut daripada misionaris ini, karena memang sudah tujuannya seperti itu. Nah, terkait kemudian dia banyak rezeki, dia memberi sedekah, begitu dia usaha selalu melibatkan Tuhan, itu bahasa Islami itu bahasa Islami, itu nggak ada ditemukan dalam bahasa mereka. Nah, sehingga kalau muncul etika atau akhlak atau attitude moral yang mirip Islam, maka itu sangat terindikasi misionaris. Nah, sekarang kita ini sebagai orang yang berakal, orang yang beriman,
ketika dia berbicara mengenai selalu melibatkan Tuhan, itu ucapan seorang muslim. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi yang kita sebut Allah itu adalah Maha Pengasih. Artinya disembah dia atau tidak disembah dia, dia malu kepada hambanya, dia malu kepada makhluknya kalau dia tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, meskipun makhluk ini tidak menyembah dirinya. Jadi jangan dikira dia berusaha, dia berdoa di rumah ibadah mereka, lantas sembahan mereka yang memberikan rezeki. Tidak, karena sembahan mereka hanya tarafnya hanya makhluk. Yang memberi rezeki adalah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberikan rezeki kepada orang-orang non-muslim, kepada orang ateis, kepada orang yang intinya semua makhluknya diberikan. Oksigen tidak hanya untuk yang beribadah kepada dirinya, tapi oksigen untuk siapapun. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, bahkan yang tidak bertuhan sekalipun, oksigen tetap dikasih. Demikianlah adanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sayangnya, kasih sayangnya Allah itu hanya berlaku kepada mereka yang bertakwa, yaitu kita orang-orang Islam ini. Saya kira begitu Bang Sultan. Oh iya, itulah. Itu ya, makanya, jadi ingat bilang Bang Suma, dia bilang, Bang Suma selalu bilang dalam kitabnya aja diharuskan bersunat, dilarang makan babi. Nah, sedangkan orang tua angkat ini kan biasa saya lihat itu makan babi. Nah, kadang kalau kepada Tuhan saja mereka ingkar, yang menciptakan mereka saja mereka ingkar, bagaimana dengan kita? Jadi sangat boleh jadi yang kita lihat di wajahnya itu, di tindakan perbuatannya itu adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Contoh Imamat 11:7, jangan kau makan babi, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tapi mereka menyembah yang lain. Lalu kemudian mereka bermanis-manis ke kita, berarti jatuhnya ke munafik. Udah 2 kali lipat itu. Iya. Cuman ikut di rumahnya itu Bang Suma mulai dari tahun 2015 lah sampai sekarang itu. Dia enggak pernah, itu juga di lain sisi dia enggak pernah bilang di agama saya itu kayak begini, dia enggak pernah cerita Bang Suma. Iya, tapi dia memperlihatkan. Dia cuma itu memperlihatkan, dia bilang dalam gini deh. Saya bilang, oh iya Pak, kalau kami di Islam ada namanya sedekah jariah. Ketika kayak kemarin kan almarhum bapak saya meninggal, terus dia kasih bantuan sedikit. Dia bilang, kalau dalam Islam itu kami Pak, sekalipun orang tua saya nggak ada, tapi kan ada namanya sedekah jariah, doa-doa anaknya yang soleh, terus ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan ke saya, dimanapun kamu bekerja nak, harus selalu jujur. Nah itu yang selalu saya tanam Pak. Nah itu kalau kami di Islam itu Pak, sekalipun orang tua saya udah mati, mereka tetap, pahalanya itu tetap jalan sampai kapanpun. Dia diam, ketika kalau kita bahas begitu dia diam juga Bang Suma. Iya. Kadang kalau kita diskusi itu, diskusi tipis-tipis, karena kan kemarin kan saya belum ada pemahaman yang kayak begini Bang Suma kan tentang dalam kitabnya mereka itu ada ternyata hal-hal yang seperti ini. Coba dari dulu ketika masih banyak waktu, sekarang udah jarang ketemu, cuma komunikasi lewat WA aja. Soalnya dia Oke, Bang Sultan. di luar negeri juga dia. Ya. Siap. Intinya intinya positif tapi berhati-hati, jaga akidah kita. Saya kira gitu, Bung. Ya, siap. Makasih banyak Bang Suma. Siap. Nanti salam kalau nanti pulang ketemu Roy, kita mau ikut ngopi-ngopi Bang Suma. Iya, enggak apa-apa. Chat Roy sekarang. Minta tolong chat Roy sekarang, sampaikan Dinda, Bang Suma minta tolong sertifikat perumahannya segera diselesaikan. Sudah dari bulan 9 belum keluar juga. Ya, kebetulan saya pas cuti kemarin itu Bang Suma, dia nelpon Bang Suma itu. Saya lagi di sampingnya. Baik. Transit dulu di rumahnya, baru lanjut lagi. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak Bang Suma. Makasih Saudara Sultan. Siap, barakallah. Bisa ketemu, bisa cerita sama beliau. Siap. Amin. Ya, makasih banyak semua segala macam. Siap. Terus monitor kan saya nih, mabar sama teman-teman. Iya. Oke, sip. Ya, makasih Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda noise ya? Izin. Saya ya? Iya. Kok bisa? Itu krek gitu. Kenapa? Jadi Gurunda entah juga soalnya setelah USG diberitakan anak saya itu cewek ya. Nah, jadi saya lagi hamil ini. Bang Dalman amin. Hamil. Aman. Noise kan? Siapa yang noise ini? Coba kalian. Hostnya tuh noise lu, parah lu, fitnah aja host lu. Saya sudah mute Oji. Ini kagak ada ini. Coba berarti Bang Daman kali. Saya gimana? Benar. Mute noise, orang mute nggak mungkin noise. Lucu aja. Saya yang noise ya? Enggak, udah aman, Abang. Ini udah aman, udah. Enggak saya. Baik, saya izin sejenak azar ya teman-teman. Silakan dilanjut. Siap. Kalau ada umat Yudas dinaikkan aja. Siap. Nggak berani. Siap. Jauh juga ya perbedaan waktu. Di Aceh baru aja masuk zuhur nih ya. Saya udah asar. Iya, betul. Ini masih orang sholat zuhur ya. Barakallahu fikum. Bang Daman lu hamil. Hamil berapa bulan Bang Daman? Jangan, saya baru hamil kalau nanti. Ada kembaran Bang Zuma. Siapa kembaran Bang Zuma? Iya. Ada kembaran Bang Zuma. Siapa? Kembaran. Enggak tahu. Ada kembaran. Oh iya itu Anda tuh gara-gara pakai masker. Wah, sadar gua. Oh iya. Masya Allah. Beda. Ini Bang Zuma, itu Bang Zamu. Beda ya. Tunggu, ini siapa nih Bang Daman rahasia? Abang Haji saya mau tanya Bang Zuma tentang Oten. Bang Zuma istirahat sholat. Ya, jadi tunggu beliau selesai sholat dulu. Siapa tadi? Buat moderator. Siapa yang fitnah tadi? Hostnya mirip Bang Zuma. Siapa yang fitnah? Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, itu viewer di bawah. Salam saya daripada Malaysia. Ya. Bang Zumanya dah tak ada Lagi ibadah beliau. Lagi ibadah. Iya. Lagi Bang Zuma balik kan. Ini Saya nak tanya. Kejap. Ya, tanya apa? Dekat rumah dekat tu Abah kan. Kejap gini kali. Saya nak tanya dekat Bang Zumanya dah tak ada pula dah. Lambat nak naik. Lambat lah. Kejap lagi Bang Zuma balik. Ni sedang pergi. Enggak, Bang Daman. kan? Aku mau nanya Bang Daman. Tadi yang naik ini ibu-ibu Ahmad siapa sih, ini kurang kerjaan nih kali ya moderator saya. Saya kan bukan moderator. Kalau saya tunggu Bang Zuma, nanti saya baru datang lagi boleh tak? Oh, tak payah janji. Soalnya awak nak debat. Dia tadi nak debat ini. Viewer dah marah-marah nggak mau sama saya di bawah nih. Naikin malah muslim semua curhat katanya. Wah, oseng kena. Ngidam Mbak Meme. Saya macam ni, saya nak tanya. Ngidam juga Saya ini. dulu kan saya pernah kahwin, kan? Lepas Kawin apa nikah? nak kahwin lah bang, orang Islam. Nikah lah dulu baru kawin. Serius abang ni, saya tak nak tanya ni sebab saya kadang-kadang dengar juga ceramah kan. Nanya apa? Dulu saya kan kahwin, lepas tu suami saya tu meninggal kan. Lepas suami saya meninggal, saya kahwin lagi. Macam tu. Lepas tu saya tanya macam ni. Kalau nanti dah meninggal, apakah saya boleh jumpa lagi dengan suami saya yang pertama ke? Macam mana dekat akhirat nanti? Ya. Silakan Bang Daman, Bang Arif. Pertanyaan bagus itu. Ke arah mana nih? Ustaz Arif dulu lah. Ustaz Arif lanjut. Ntar lagi Daman nambahin aja Ustaz Arif. Silakan. Ustaz Arif, tafadhol. Atau Kang Daman silakan lah, akhi.
Mungkin beliau lagi jadi pelangkat. Itu ibaratnya gini, masalah surga dan neraka. Kalau interpretasi ulama ataupun ahli kasyaf, ulama tersebut ahli kasyaf, itu kan segala sesuatu yang bersifat bisa jadi kan dalam ilmu kasyafnya kan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi nih di surga, kita bertemu sama siapa? Nah, jadi kita cuma berada di antara pendapat ulama, bukan tentang realitas ya, Mbak ya. Paham nggak maksudnya? Oke, paham. Nah, ibaratnya ya realitas terjadi di surga belum ada yang tahu karena belum ada orang yang merasakan hari kebangkitan, belum ada yang lewatin siratal mustaqim, dan belum ada orang yang belum sampai ke surga dan tahu realitas surga, belum tahu. Cuman ada interpretasi daripada ulama, daripada ilmu ilham para ulama, yaitu ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang soleh. Bukan karena dituntut, agar tapi Allah ingin memberitakan tentang dirinya daripada hambanya yang soleh dari masa tabi'in dan daripada masa ulama-ulama gitu ya, yang asli kasyaf dan ahli karamah. Jadi diberitakan gini dalam kitab Daqaiqul Akbar, itu juga ada diberitakan dalam syarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ada. Bukan Ibnu Aqil. Tangkihul Qaul. Dalam Tangkihul Qaul juga ada. Itu masalah gini. Itu nanti di surga Mbak bakal ketemu suami yang mana gitu ya Mbak ya? Benar pertanyaannya? Betul Bang. Nah, jadi ibaratnya gini, mana sih betul upin-ipin itu. Nah, betul. Nah, gini, tergantung apa di antara suami Anda ini, suami Anda mana yang paling menjalankan hak hukukul zaud dinamakan. Hak kesuamian, mana yang paling menjalani hak terhadap Anda. Udah. Terus ada makna kalau macam ni sama juga yang kadang-kadang saya dengar ceramah ustaz semua kan, dia kata suami mana yang suami masa hidupnya yang membimbing awak jalan kebenaran, itulah dia yang akan diperjumpakan nanti. Awak nak tanya suami Anda yang meninggal pertama tu, ini betul tidak menjadi imam? Oh, yang tu itulah saya tanya sebab beza dengan yang sekarang. Bagaimana anda ketemu kalau dia di neraka, antum di surga? Kalau suami kedua tu soleh, pastilah bertemu sama suami kedua. Oh, macam itulah maksud saya tadi. Sebab saya macam itulah. Lalu dengar kok masa boleh bila saya dengar ceramah tu kan,